Nah, kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah. Bukan ulama yang rame-rame yang salah. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan saudara Haji Imaduddin Usman. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab menurut kitab Rasail fi Ilmi Ansab. Ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab balawi. Menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang empat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Ada kesesatan logika Imaduddin. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama. Khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Tahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali katanya Abu Syaraf Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syaraf Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman, itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan diundang di Win Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab. Kan akhirnya ketakutan itu Win Wali Songo tidak jadi kan. Dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. FPI. Ini bukunya sebagai review saja. Nah, malam ini Kiai Haji kita akan meminta tanggapan dari Kiai Imad mengenai buku dari Klan Habib Balwi ini yang berjudul Keabsahan Nasab Balwi, Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Saya stop screen ya. Stop sharing. Nah, itu dia bukunya ya, dan sudah beredar di WhatsApp sih ya. Kalau dari saya itu dari WhatsApp. Bagaimana ini, Yai, tanggapan Kiai Imad mengenai buku yang tebalnya ini 500 halaman lebih ini, Yai? Dipersilakan, Yai. Dan malam hari ini saya akan menanggapi dari buku yang telah beredar itu, dikirimkan dengan masif ke berbagai grup-grup WhatsApp. Saya sudah membuat catatan-catatan. Di dalam catatan saya bahwa buku itu memang 500 halaman. Tetapi isinya yang
merupakan hal-hal baru yang mereka tampilkan itu hanya sekitar ya 20 sampai 30 halaman lah. Jadi buku 500 halaman itu terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama tentang tolak ukur keabsahan nasab. Pasal pertama tolak ukur keabsahan nasab dari bab 1 itu sebanyak 7 halaman. Kemudian pasal yang kedua itu tentang isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi versi mereka. Yang pasal ketiga, yang pasal kedua itu sekitar dari halaman 11 sampai 24. Kemudian pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101 ini. Banyak sekali nih pengakuan ulama besar Nusantara ini, pasalnya dibanyakin ini karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Padahal tidak ada sama sekali, nanti kita akan bahas dari ulama-ulama kita itu yang secara tegas qat'iyyud dilalah yang menyatakan mereka itu mengakui nasab Ba'alawi. Kemudian pasal yang kelima, penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Ini dari halaman 111 sampai 121 Mas Rifin. Kemudian pasal ke-6 dari halaman 122 sampai 128, jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Ada jejak-jejaknya katanya. Kemudian di bab kedua, ini dari 132, halaman 132 sampai terakhir. Ini tentang membongkar penyimpangan Imaduddin. Jadi menyimpang katanya Imaduddin. Ini nanti kita akan lihat apa saja yang dianggap menyimpang oleh Ba'alawi. Kalau saya dianggap lurus kan mereka rugi kan. Kalau mereka bikin buku kehebatan dan lurusnya logika Imaduddin Usman, wah itu bahaya. Maka penting untuk dibikin sebuah judul penyimpangan Imaduddin Usman. Tetapi masyarakat kita ini kan sudah cerdas. Nah, ini malam hari ini kita hanya ingin sedikit istilahnya itu mengomentari hal yang penting agar masyarakat yang menginginkan saya menjawab itu bisa melihat garis-garis besar apa sebenarnya yang bisa diperhatikan secara agak serius dari buku 500 halaman yang isinya itu tulisan-tulisan yang nggak penting dari Facebook pun. Siapa saja orang yang itu membantu mereka dimasukin itu tulisan-tulisan Facebook dan sebagainya. Itu kalau yang membela saya kan yang dari profesor, dari para akademisi itu kalau dimasukin dalam kitab mungkin itu udah 5.000 halaman itu sudah bisa itu, karena banyak sekali saya lihat itu di dalam Google Search orang-orang yang juga ternyata membahas tentang diskursus nasab ini dan membela saya atau memberikan apresiasi terhadap penelitian saya. Jadi kalau itu dibukukan seperti bukunya Hanif Alatas etc. ini, itu bisa 5.000 halaman itu Mas Rifki ya. Baik, saya awali malam hari ini dengan kalimat seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam ayyu an nuhibbahu
wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah waz zakati wan nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok. Liwujudil irtibati bainahum wa bainal masaili diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wan nadri dan nadar, wal wasiyati wasiat, wal waqfi dan wakaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus C1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti mana yang bukan Bani Hashim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini, Mas Rifki. Imam Mahdi itu akan turun menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turun Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turun Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu yang mengaku sebagai turun Nabi itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Di masa depan itu tidak akan terlalu berat, Mas Rifki. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G itu. Kalau di masa depan anak-anak kita itu nanti untuk meneliti keturunan baginda Nabi itu
dari haplogrup dulu. Kalau haplogrupnya sudah J1, baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya. Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1, udah G begini, harus diabaikan. Nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada durian Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita. Kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini. Mas Rifki juga harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh timnya Rabita Alawiyah yang 500 halaman yang katanya judulnya keabsahan megalomania itu namanya. Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai, nggak apa-apa, agak lama juga. Yang pertama, dari sambil ngerokok aja Mas Rifi, nggak apa-apa. Siap. Dari bab 1 dulu. Pasal 1, tolak ukur keabsahan nasab, halaman 7. Ya Imat. Dalam buku menyatakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanif Alatas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik. Jalan ada 4, banyak sekali. Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang suhrah dan istifaldah. Dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silakan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad 13 yang menyebutkan Ba'lawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah, 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai luhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad ke-4. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Ba'lawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Ba'lawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil, seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas
riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang ghair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian teori surah istifadah yang kedua. Ini surah istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya, kita ulangi lagi bahwa surah istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia ay alla yasbuta ma yukhalifu. Mana tuh saya lupa. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ay yasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Ba'lawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun, nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, nah istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah, ini bahwa Hanif Alatas Balawi, Rizik Syihab Balawi, itu istifadah namanya tuh kan. Nah, istifadahnya apa furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana? Kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah, kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak, dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini. Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu teori itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasin, ya, Kiai Ma'ruf Qasin, Ustadz Yusuf Romli, itu tinggal baca aja tuh seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, surah, tasamu, itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Idza wujidatir rik'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimat halaman 72. Idza wujidatir rik'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu surah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan rik'ah yang tadi ditemukan itu. Itu sudah sangat jelas. Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam buku-buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu, Mas Rifki. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku ketidakabsahan nasab Ba'lawi itu gitu, yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh
ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplog grup selain J1 hari ini mengaku keturunan garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair maksus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban. Nah, kemudian untuk pasal yang kedua, isbat para ulama nasab non-Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Sini mereka mencantumkan pertama katanya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Qadim 880. Kedua baru dia catat Tuhfatul Talib 996. Ini sebenarnya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah yang 880 ini kitab nasab betul. Ini memang menyebut nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tapi sama sekali tidak menyebut nama Alwi sebagai daripada Jadid. Jadi kitab ini seyogianya tidak dicantumkan sebagai dasar daripada penguat nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab An-Nafhah ini bukan dalil untuk seorang Alwi, tapi dia dalil untuk seorang Jadid yang sama-sama dakhil, yang sama-sama da'i, menyusup ke dalam keluarga Ahmad bin Isa. Itu beda-beda. Tidak ada kitab yang menyebutkan sebelum Al-Burqah dan Al-Jarushafab yang mengatakan bahwa Jadid punya adik namanya Alwi, Alwi punya kakak namanya Jadid atau sebaliknya. Ini tidak ada sama sekali. Maka ketika di abad 9 ini ditulis oleh Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran bahwa Jadid adalah kakak atau adik daripada Alwi, ini tanpa adanya referensi. Kemudian kitab nasab ini An-Nafhah Al-Ambariyah, dia itu melihat kitab As-Suluk. Ketika melihat kitab As-Suluk, dia masukkan ke dalam kitabnya bahwa Jadid ini adalah anak daripada Abdullah. Abdullah adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Sama sekali kitab ini An-Nafhah Al-Ambariyah tidak mencatat nama Alwi, keluarga Abdurrahman Segaf. Tidak dimasukkan nama dia. Padahal dia hidup 880. Dia hidup bersama dengan Ali As-Sakran. Tentunya Ali As-Sakran sebagai ulama sudah terkenal dong waktu itu, tetapi tidak dimasukkan sebagai adik daripada Jadid, leluhurnya Ali As-Sakran. Tidak dimasukkan juga Ali As-Sakran ini sebagai keluarga bagian dari Ahmad bin Isa. Oleh siapa? Oleh An-Nafhah Al-Ambariyah. Kenapa tidak dimasukkan? Ya karena memang bukan siapa-siapa dari keluarga Jadid. Ini masih di abad 880. Jadi tidak berarti disebutnya seorang Jadid itu bisa menjadi bukti dari keluarga Ba'alawi, tidak bisa. Karena memang Jadid ini adalah historis, dia ulama besar. 620 dia hidup sebagai ulama yang dicatat oleh para ulama-ulama. Tapi dia bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Tiba-tiba di abad 9, dari 620 itu, tiba-tiba Ali As-Sakran 895 mengakui Jadid sebagai kakak daripada Alwi. Ini yang tidak ada referensinya. Jadi kitab An-Nafhah Al-Ambariyah ini tidak bisa untuk dijadikan dalil bagi keluarga Ba'alawi. Dia adalah dalil penyusupan bagi keluarga Jadid, tapi dia bukan dalil untuk keluarga Ba'alawi.
Baru kitab Tuhfatul Talib ini secara jelas ditulis Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tetapi sayangnya ini pengarangnya As-Samarqandi ini dia mengatakan bahwa aku memasukkan keluarga Abdurrahman Segaf ini, Alwi, sebagai keturunan Ahmad bin Isa bukan dilihat dari kitab yang ditulis oleh para ulama nasab, tapi aku melihatnya dari sebuah kertas, melihat dari sebuah ta'liq, kemudian dia masukkan ke dalam kitab itu. Nah, bagaimana bahasanya? Qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq. Aku berkata, aku melihat dari sebagian ta'liq, catatan-catatan kecil, bukan dari catatan seorang ahli nasab. Nah, kemudian antara An-Nafa' al-Ambariyah yang 880 itu, Mas Rifki, dengan kitab Tuhfatul Talib 996, ini mereka sama-sama menyusup kepada Abdullah, tetapi anehnya mereka tidak koordinasi. Harusnya kalau mau nyusup bareng-bareng koordinasi dong. Koordinasinya gimana? Ini An-Nafa' al-Ambariyah kan ngomongin jadid, dia masuk ke dalam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian keluarga Alwi masuk nih kepada Abdullah Ahmad bin Isa. Harusnya mereka koordinasi. Ini ngomong, nanti kamu sebut ya nama saya. Jadid nanti punya adik namanya Alwi. Kemudian di kitab Tuhfatul Talib juga begitu. Alwi punya kakak namanya Jadid. Tapi ini masing-masing tidak ada koordinasi. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Padahal dia yang nulis orang Yaman. As-Samarqandi al-Yamani. Nah, ini sebuah tanda bagi orang-orang yang berakal untuk bisa mengetahui. Ini awalnya ini demikian ini sebenarnya. Jadi nanti apa yang akan ditulis oleh Hanif Alatas, katanya ratusan kitab itu tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Nah, ini saya hanya sebutkan dua ini aja. Dari An-Nafa' al-Ambariyah, kemudian Tuhfatul Talib. Yang lainnya itu semuanya adalah mempunyai referensi dari dua kitab ini. Jadi yang lain itu nanti, yang ratusan itu yang dimiliki hari ini oleh Hanif Alatas, Imam Anu, Syekh Anu mengatakan, ya semuanya akan kembali kalau kitab nasab kepada dua kitab ini, selain kitab nasab itu kepada kitab tasawufnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Jadi hanya ada di abad 9 itu saja. Kemudian apa yang diucapkan oleh ulama tentang kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu, yaitu Al-Burqatul Musiqah. Karena An-Nafa' al-Ambariyah ini dengan kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqa itu, kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Ba'alawi hari ini yang menerangkan Ba'alawi sebagai turun Ahmad bin Isa ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musiqah itu. Yang kata Mas Romel itu mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawhar Sabab, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan. Tapi karena orang-orang awam, nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawhar Sabab, karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu, karena bermasalah.
penulisnya ini disebut meninggal 742 apa 732 itu. Tetapi apa namanya, di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan. Katakanlah apa namanya, Al-Jawr Syafaf itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya karena memang ini sosok bermasalah. Bagaimana sosok bermasalah? Ini bisa jadi kitab ini karangan Balawi, kemudian diatribusikan pada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu. Gitu. Kemudian, apakah sebelumnya ini Mas Rifki ada apa ulasan dulu Ya. atau yang perlu ditanya? Ya. Ya, berarti kitab setelah kitab nomor 1 dan nomor 2 ini itu secara prinsipil tidak perlu dibahas ya, karena ujungnya adalah pada kitab poin nomor 1 dan poin nomor 2, yaitu An-Nafhah dan Tuhfatut Thalib, di mana kitab An-Nafhah, Al-Ambariyah dan Tuhfatut Thalib itu bersumber ke Al-Burqah, Al-Musiqah, Al-Asakron, begitu ya? Iya. Iya, tetapi di dalam ilmu nasab ini ada sebuah kaidah bahwa yang bisa untuk menetapkan nasab itu adalah kitab-kitab yang kutiba alal maksud, yaitu ditulis dengan dasar untuk menetapkan nasab. Ya, makanya kenapa ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas CS ini kitab nasab terlebih dahulu, karena dalam kaidah nasab yang bisa mengisbat nasab hanya kitab-kitab nasab. Kitab-kitab yang ditulis bukan untuk mengisbat nasab seperti kitab tasawuf, kitab apa namanya itu sejarah, kitab tarajim, itu sama sekali tidak bisa untuk mengisbat nasab. Yang bisa mengisbat nasab adalah kitab-kitab nasab. Dan kitab nasab yang pertama kali ditulis ya berbarengan dengan hidupnya Ali Asakron juga, 880, ya kan. Kemudian Tuhfatut Thalib itu agak tuahan sedikit, agak mudahan 996. Nah, kemudian Ali Asakron kan 895 itu. Jadi upak-upaknya itu di masa-masa itu tuh, masa fabrikasi nasab ini gitu. Makanya Al-Burqah itu walaupun secara historis lah bisa untuk dikatakan orangnya ada kan. Jadi kitab sejarah hanya untuk bisa mengatakan historis apa tidak ini orang. Apakah dia sosok historis, apakah dia sosok ahistoris. Sampai kepada derajat fiktif itu bisa untuk kita melacak seseorang itu dengan metodologi teori ilmu sejarah. Ya, maka Al-Burqah, dari Al-Burqah ke Ahmad bin Isa itu 551. Ini saya menurunkan standar sebenarnya. Ketika kita mengatakan 550 tahun itu menurunkan standar agar memberikan apa napas bagi Balawi dan pembelanya untuk mencari kitab-kitab nasab dan juga kitab-kitab sejarah, untuk mencari kitab-kitab sejarah. Tetapi hari ini kita bisa dapat melihat bahwa memang tidak ada. Jangankan kitab-kitab nasab, sejarah, kitab sejarah yang banyak begitu dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10. Itu tidak ada yang menurut mereka itu sampai abad 9, tidak ada. Tidak ada. Kemudian apa namanya itu di abad 8 banyak yang menyebut jadid itu Al-Ataya As-Saniyah kan. Kemudian As-Suluk, tetapi tidak menyebut ke Alwi karena memang bukan siapa-siapa. Alwi dan jadid itu tidaklah bersaudara, tidak ada. Nah, itu di pasal kedua ini Mas Rifki ini sudah kitab-kitab yang lain tidak perlu dibahas karena kalau kitab-kitab lain akan mentok kepada kitab ini. Iya. Yang pasal ketiga ini dari halaman 25 sampai 77.
yaitu tentang pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Balawi. Ini kitab-kitab atau manuskrip palsunya Mas Rumel masuk nih di sini nih, udah dibahas semua kan sama saya itu. Ya, Di ya. dalam buku kemarin sengaja itu karena saya sudah dapat untuk bisa mengira-ngira bahwa yang akan ada di bukunya Hanif Alatas etc. itu tidak akan ada yang lain. Maka saya persiapkan itu untuk imunisasi bagi masyarakat dulu sebelum datangnya penyakit ini gitu. Jadi mereka sudah mempunyai imunisasi. Jadi penyakitnya datang belakangan, imunisasinya sudah ada. Jadi nggak mengefek gitu kan. Satu yang disebutkan, katanya ada Hasan bin Muhammad Al-Alal 460 Hijriah. Sudah ada 460 Hijriah. Keluarga Balawi disebutkan. Namanya Hasan Muhammad Al-Alal. Hasan Muhammad Al-Alal itu bukan siapa-siapanya Balawi. Dia cucunya Ahmad bin Isa asli dari Muhammad Abu Ja'far. Namanya anak Ahmad bin Isa kan Muhammad tuh. Ini keturunannya nih Hasan Al-Alal. Sebutkan 460 Hijriah. Punya sanad yang menyebut nama daripada Ubaid segala macam. Itu sudah terbukti. Sanad palsu tulisan Salim bin Jindan. Tahun 1969 beliau wafat. Beliau orang baik, orang soleh di dalam hal lain. Tapi dalam sejarah dan sanad hadis tidak boleh dijadikan pegangan. La yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan pegangan, wala yu'tamadu alaih, dan tidak boleh dijadikan tetegenan. Kemudian Abul Qasim An-Nafat 490 sudah ada itu, silakan di dalam buku saya, manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas, di situ sudah ada. Hasan bin Rashid ada juga tuh di kitab saya itu, di buku saya, silakan lihat itu para netizen. Dan Hasan bin Rashid ini bukan manuskrip palsu, ini manuskrip benar, tetapi menerangkan tentang jadid. Jadid itu sekali lagi tidak ada kaitan dengan Alwi. Dia tidak punya kakak namanya Alwi, atau tidak punya adik namanya Alwi. Jadid dan Alwi orang lain. Disaudarakan nanti di abad 9. Namanya saudara ketemu gede. Tadinya bukan siapa-siapa, kemudian dipersaudarakan gitu kan. Kemudian ini tahun 638 katanya kan sudah ada. Tidak, itu masalah jadid. Kemudian keempat, manuskrip Syekh Umar bin Sa'ad 667, sanad palsu. Sudah saya bahas juga dalam kitab saya. Al-Ataya As-Saniyah 778, kitab asli tapi menerangkan jadid, bukan menerangkan tentang Alwi. Tidak ada kaitan jadid dan Alwi. As-Suluk 732, betul ada itu kitab asli, tapi tidak menerangkan Alwi. Itu menerangkan jadid, tidak ada kaitan jadid dengan Alwi. Nah, sampai di situ saja. Kitab-kitab non nasab yang di bawah abad ke-9. Yang lain itu yang 180 itu semuanya akan kembali kepada Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah dan tidak bisa dijadikan patokan sebagaimana kaidah yang telah saya sebutkan, la yuhtajju li kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya kitab-kitab apabila ya sesuatu kitab-kitab itu yang banyak itu diambil dari sebuah sumber yang sama, satu sumber. Tidak bisa dihitung walaupun jumlahnya 180 kitab. Bahkan kitabnya itu ada 2000 kitab, 10.000 kitab, 1 juta kitab. Itu tidak bisa untuk dijadikan pegangan. Karena asal dari kitab itu semua satu, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian tentang pasal selanjutnya,
pasal 4 dari halaman 101. Pengakuan Bentar ya, ulama bentar. besar Nusantara. Oh, mangga. Sebenarnya sekaligus Yai bisa istirahat sebentar, ngopi, rokok. 100 Halaman berapa ini? 78. 78 ya. 78 sampai 101. Ya, ya. Tentang pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Ba'alawi sebagai zuriat Nabi SAW. Ya. Katanya kan di situ ada tulis tuh, Syekh Nawawi Tenara. Itu ada dalam kitab apa itu, Uqudul-Ujen. Kemudian ada Syekh Hasyim Asy'ari, ada ulama-ulama lain disebutkan. Cari yang tegas dari ulama-ulama itu yang menyatakan bahwa Ba'alawi turun Nabi. Tidak ada. Itu menyebut Sayyid, itu di situ Hanif Alatas nulis. Kan Imam siapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutnya Sayyid. Kalau menyebut Sayyid itu berarti mengakui turun Nabi. Sayyid itu ya memang ada turun Nabi disebut Sayyid, tapi bukan turun Nabi juga disebut Sayyid banyak. Jadi kalau masih nyebut Sayyid, masih nyebut Habib itu kan, itu bukan sebuah tanda dan ciri bahwa mereka mengakui nasabnya. Tanya aja, mengakui enggak ada kan? Coba Mbah Mun di situ ditulis mengakui Ba'alawi sebagai turun Nabi. Mana dalilnya? Kalau Mbah Mun mengakui bahwa Sunan Kudus itu turun Nabi, saya punya dalilnya. Ada videonya. Tapi kalau Mbah Mun mengakui ini Habib ini adalah turun Nabi, tidak ada itu dalilnya. Kemudian pasal yang kelima. Jadi untuk kita tidak usah banyak membahas tentang ulama-ulama Nusantara itu, karena ulama Nusantara yang disebutkan itu hanya tidak mengatakan mereka bukan turun Nabi, tapi tidak ada kata-kata mereka yang menyatakan bahwa itu keturunan Nabi. Terutama Syekh Hasyim Asy'ari yang saya maksudkan itu adalah dengan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Termasuk Mbah Mun, 3 orang itu. Kalau yang lain itu ya kurang terkenal gitu kan. Pasal yang kelima dari 111 sampai 121. Penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Wah, ini lagi dibahas tuh sampai 11 sampai 121. Ini 10 lembar tentang surah dan istifadhah. Ini semua yang ada di situ kalau diteliti oleh orang yang faham tentang baca kitab, maka itu akan kelihatan bahwa dalil yang mereka sampaikan yang disebutkan dalam buku Hanif CS itu adalah dalil yang akan membuat nasab mereka itu rungkat sendiri. Itu kalau dibaca kemudian dipahami dengan teliti dan dengan pemahaman yang benar. Dan ini kalau misalnya ditaruh di meja ilmiah itu akan ketawa itu para para peneliti, akademisi. Ya, akademisi yang misalnya menjadi juri ya kan. Yang menjadi juri itu akan ketawa. Ini kenapa ditaruh di sini katanya. Padahal ini yang merungkatkan, ini yang menjadi dalil yang membatalkan kalau ditaruh di sini. Misalnya dengan surah istifadhah. Itu di semua ibarat-ibarat para ulama itu semuanya ditaruh tentang adamul mu'arid, tentang adanya tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya, termasuk yang saya katakan tadi tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, itu ditaruh di situ sebagai penguat daripada nasab mereka katanya, padahal itu adalah yang merungkatkan teori syuhra dan istifadhah. Jadi syuhra dan istifadhah
itu memang bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan adanya dalil, dengan adanya ta'an bin nasab. Kalau adanya ta'an bin nasab, dalil atau pengingkaran daripada orang yang disuhrokan, misalnya seorang anak sudah suhroh sebagai anak daripada si fulan, kemudian tiba-tiba fulan mengatakan sebenarnya dia itu bukan anakku, maka itu sudah gugur semua itu apa suhroh dan istifadah atau tasamu itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu dalilnya semua di situ. Ada di dalam buku ini nih. Kemudian ada ya. Saya cari-cari belum ketemu. Situ bahasa Arab. Itu Oh iya. kan itu nanti akan waktunya panjang. Jadi nanti Iya, biar ulama mendengar ini kan. Wah, saya teliti nanti gitu. Di situ semua ibarat-ibaratnya itu yang mengatakan surah istifadah boleh digunakan selama tidak ada penentang. Semuanya ada di situ. Kemudian pasal yang ke-6 tentang jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut 122 sampai 128. Ini hanya ada beberapa lembar ya. 6 halaman jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Apa jejaknya? Ada makam, ada rumah, ya kan? Ada masjid. Ya. Bagaimana orang yang tidak jangan ngomong. Orang yang tidak berhijrah, ke Hadramaut bisa punya makam di Hadramaut, bisa punya rumah di Hadramaut. Ini bagaimana ceritanya? Mereka belum bisa untuk membawa dalil tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Sekarang sudah berjalil dengan adanya rumah, adanya masjid, adanya makam yang diatribusikan sebagai makamnya Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Ya. Kemudian bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas. Nama saya itu Mas Rifki tidak akan lekang dimakan zaman. Sudah ada ditulis di sini nih. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmi Ansab. Silakan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, metode menetapkan nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab Balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin itu siapa saja akan bisa memahaminya. Kemudian menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Balawi. Menentang, mengabaikan, jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab
Ba'alawi. Ya ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia Ya. ilmiah itu bukan siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimat, ini Mas Riki dikatakan, man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak mau tabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Zaman hidupnya Syekh Nawawi apa disangka nggak ada yang benci sama Syekh Nawawi. Pada zaman hidupnya Ahmad bin Hambal apa disangka Imam Ahmad bin Hambal tidak yang benci. Pada saatnya Imam Syafi'i apa disangka Imam Syafi'i tidak ada yang benci. Sama seperti sekarang ini manusia-manusia itu di dalam bagaimana mereka bermuamalah sama, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mencaci, ada yang memuji dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, para ulama itu ketika ulama masa kemudian tidak ada lagi muzahamah di dalam dirinya dengan ulama yang sudah meninggal itu. Makanya semuanya berpegang teguh mengagungkan ulama yang sudah tiada. Mbah Hasyim mengatakan, Mbah Hasyim pada masa Mbah Hasyim hidup belum tentu mereka akan ikut Mbah Hasyim. Buktinya Gus Dur aja dicaci maki kok. Ulama-ulama NU terus dicaci maki, Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh mereka. Kalau Kiai Said Agil Sirot sudah meninggal dunia, itu baru orang. Karena apa? Sudah tidak ada kepentingan dia dengan masyarakat yang berkaitan dengan Kiai Agil Sirot. Hari ini Kiai Agil Sirot dicaci maki, biasa. Kenapa? Ada muzahamah. Ada muzahamah kepentingan di situ. Kalau sudah meninggal Kiai Syafi'i tidak ada lagi muzahamah dengan dia, makanya dia agungkan. Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, makanya diagungkan. Mbah Mun sudah tidak ada, makanya diagungkan. Ulama-ulama yang masih hidup itu ada muzahamah dengan kepentingannya. Makanya dia tidak mau untuk menghormati atau menerima ucapan ulama yang masih hidup. Menerima ucapan di ulama yang masih hidup itu, kalau mereka menentang, itu mereka masih bisa untuk berdiskusi, beradu dalil. Kalau yang sudah tidak ada itu kan tidak bisa. Yang paling penting itu dari kenapa orang-orang itu sering untuk mencari dalil ulama yang sudah tiada. Itu satu, tidak ada pertarungan kepentingan antara dia dan ulama yang sudah tiada. Kalau dengan yang masih hidup, ada pertarungan kepentingan. Makanya ketika dia berbeda pendapat dengan ulama yang masih hidup, yang dijadikan sandaran ulama yang sudah tiada. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sekali lagi, saya katakan tentang banyaknya ulama-ulama yang muktabar. Muktabar menurut siapa? Muktabar menurut Hanif Alatas. Murad Syukri, wah itu Murji'ah, itu Wahabi, itu tidak bisa untuk jadi kepegang. Kenapa? Karena mengganggu kepentingannya. Muqbil Al-Wada'i, kenapa tidak diterima? Itu mengganggu kepentingan mereka karena tidak percaya Nasabalawi. Kadang-kadang mereka mengatakan ini hanya Imaduddin yang membatalkan Nasabalawi. Kadang-kadang ngambil Imaduddin itu nyontoh ulama-ulama Wahabi dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada kekalapan di situ. Karena ada, udah apa aja pokoknya. Jadi suatu sisi dia hanya mencontoh dari ulama Wahabi. Kalau saat lainnya, dia satu-satunya orang yang membatalkan Nasabalawi di dunia ini. Yang benar mana itu sebenarnya? Kita tidak boleh untuk mengatakan tentang suatu dalil dikaitkan dengan subjektivitas. Ini dalilnya ada. Balawi tidak disebutkan 650 tahun dalam kitab nasab, tidak disebutkan 550 tahun dalam kitab sejarah. Jawabannya mana? Tidak ada. Berusaha menjawab dengan kitab palsunya Mas Rumel. Rontok, nggak bisa. Kemudian apalagi? Kan?
Kemudian di dalam kitab Muqaddimah juga itu dikatakan wala yafuqul masyhura illa ri'atu, dan tidak bisa untuk mengalahkan kemasyhuran illa ri'atu, kecuali kitab. Jadi kemasyhuran, syuhra istifadah, popularitas, memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ar-ri'ah, kitab. Apabila kemasyhuran berbeda dengan kitab, maka kemasyhuran ini gugur. Kemudian kesesatan logika. Ada kesesatan logika, Imaduddin. Kesesatan logika. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama, khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Thahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudhul Jali, katanya Syarab Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syarab Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Bahkan referensinya itu sengaja saya berikan referensi semuanya, kebanyakan yang bisa diakses di dalam internet. Kenapa? Supaya semua bisa mengakses. Saya punya kitab-kitab ini misalnya contoh kitab Qiladatun Nahar, kitab Tarikh Hadramaut yang versi cetak, semuanya saya punya. Ini ada kitab Tuhfatuz Zaman. Tapi ketika saya lihat berbeda dengan di internet halamannya, maka saya abaikan kitab-kitab saya versi cetak, saya mengambil versi internet. Untuk apa? Agar mudah diakses oleh siapapun. Itu. Sebentar lagi Mas Ripi. Kemudian melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman, itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Jadi saya itu biasanya tasabut ketika ini benar apa enggak. Tapi ketika Mas Rumel dia udah masuk duluan, menganggap itu akunnya Mufti Yaman, dia bertanya kepada Mufti Yaman itu yang ada di Facebook, bagaimana tentang Nasabalawi segala macam gitu kan. Saya ketawa kan, jadi kita roasting gitu. Jadi itu bukan kita percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, tapi kita lagi nyandain Mas Rumel, seorang peneliti, kok tidak teliti langsung tanya-tanya kepada Mufti Yaman yang punya akun tanpa mentasabut, memverifikasi terlebih dahulu, itu akun Mufti Yaman ataukah bukan. Sebenarnya demikian kan. Dan saya di dalam meneliti ini tidak berpatokan terhadap pendapat orang yang sebelumnya itu membatalkan juga. Kenapa? Karena fokus daripada yang saya teliti itu berbeda dengan ulama-ulama yang selanjutnya. Detailnya pun berbeda. Orang-orang yang terlebih dahulu itu memang punya jasa besar terhadap apa yang saya teliti ini. Tetapi bukan berarti sama. Jadi ketika misalnya mereka dapat menjawab dari ulama-ulama sebelum saya, itu tidak akan bisa menjawab apa yang telah hari ini saya simpulkan. Kenapa? Karena memang walaupun ada kesamaan, tetapi tidak persis sama. Di dalamnya ada penambahan-penambahan data-data yang lebih akurat, penemuan-penemuan baru, gitu kan. Kemudian, Yai Mat.
Boleh masuk dulu. Monggo, monggo. Ya. Ya, Imat, tadi maaf saya terlempar, jadi saya terlewat beberapa bahasan ya. Kembali ke tentang kitab PDF itu tadi, berarti Kiai Imat ini tidak hanya ngambil dari PDF, tapi kitab cetaknya pun punya ya. Iya, Oh iya, iya. saya kitab cetak itu lama udah punya, tetapi ketika saya melihat di dalam internet, yang versi di internet itu dalam arsip, dalam kitab-kitab yang bisa digapai oleh para orang-orang yang tidak punya kitab, berbeda. Saya akan mendahulukan halaman yang ada di dalam internet, kecuali memang tidak ada di internet itu yang bisa diakses oleh semua orang, maka kemudian saya menggunakan halaman versi cetak ini. Berarti yang dimaksud berbeda itu berbeda halamannya gitu ya, iya. Misalnya di sini nih, ini kitab Tuhfatul Zaman. Di sini halamannya 172, di sana halaman 175, atau kadang-kadang ada yang bedanya 50 halaman kan. Saya gunakan versi yang ada di internet itu. Kenapa? Agar nanti orang meneliti itu mudah untuk mendapatkannya. Baik ya Imat, monggo. Bentar lagi ini. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan non-aswaja. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab Balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang terpenting adalah mana dalilnya. Imaduddin ketika membatalkan ada dalil apa tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Di dalam buku 500 halaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka. Kemudian tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan diundang di UIN Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab kan, akhirnya ketakutan itu UIN Wali Songo tidak jadi kan. Nah, sekaligus saja nih pada kesempatan malam hari ini, siapa saja dari universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silahkan undang kami, saya dan Rabita Alawiyah, untuk membahas nasab Balawi ini. Misalnya ada universitas di mana saja, yang penting sifatnya ilmiah, gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiyah. Cukup para dosen, para akademisi, para juri, kemudian saya dan perwakilan Rabita. Kalau masih penasaran untuk tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab, apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak. Baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Balawi itu. Mana yang paham ilmu nasab, mana yang tidak paham ilmu nasab. Kemudian tentang ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak seperti hari ini. Hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil. Saat saya kecil, itu Mas Rifki, kalau sudah jam 7:30, itu dimatikan petromak itu dari ruang tamu, kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel. Tahun 87 baru masuk listrik itu di Kresek. Kemudian ada telepon, kemudian ada HP. Hari ini internetnya kita bisa bicara
antara orang yang ada di Jawa Tengah, Mas Rifki, dengan saya yang ada di Banten. Dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA ini, akan menyesal di masa yang akan datang. Lebih baik mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan. Mau tidak mau, DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya dan lain-lain. Dan di situ semuanya akan nampak nanti. Ini tes DNA G, ini tes DNA J, ini tes DNA O. Nggak bisa lagi hari itu untuk mengelak lagi. Jadi tidak ada lagi apa bagi kita seharusnya untuk bersiap-siap menanti masa yang penuh dengan kemajuan di masa yang akan datang. Jangan bikin susah anak cucu kita. Kemudian ini sudah selesai ini membatalkan nasab dengan tes DNA. Juga ada satu yang ditampilkan tadi saya lupa oleh buku Mas Hanif Alatas itu tentang banyaknya setempel-setempel dari Raja Al-Qaitiyah dengan Raja Al-Qasiriyah 100 tahun yang lalu sudah tanda tangan katanya. Begini, di dalam teori ilmu nasab nih, dalam kitab ilmu nasab yang ada di dalam Muqaddimat fi ilmin nasab, la ibrata bi kasrati tawaqi'i illam yakunin nasabu sahihan. Tidak ada gunanya banyaknya tanda tangan kalau nasab itu tidak sahih. Fakasratut tawaqi'i la tasihhu la tusahhihu khata'an wa tawqi'u hujjatun ala man waqa'a la hujjatun ala ghairi. Banyaknya tanda tangan itu tidak mensahihkan nasab yang salah, dan penandatanganan itu hanya hujjah bagi orang yang tanda tangan, bukan hujjah bagi orang yang tidak tanda tangan. Nasab Balawi itu 100 tahun yang lalu, 1900-an, itu ditanda tangan oleh Al-Kathiri, oleh marga Al-Kathiri. Nah, itu dijadikan dalil dalam buku itu tuh. Nah, di dalam kitab Muqaddimat ini sudah ada ternyata bahwa penanda tangan itu berkonsekuensi dengan tanda tangannya. Jadi ketika dia mensahihkan Balawi itu, dia terkena konsekuensinya. Yang tidak menandatangani, tidak mensahihkan, maka tidak mempunyai konsekuensi apapun. Hari ini pun ulama-ulama yang masih para kiai-kiai itu yang masih mempercayai nasab Balawi, dia terkena konsekuensi. Apapun itu konsekuensi tentang didawir atau dimintai duit, harus nyium tangan, kalau enggak menghormatin nanti kamu kualat, itu yang masih mengaku itu. Sementara bagi orang-orang yang sudah tidak meyakini Balawi sebagai cucu Nabi seperti saya, itu tidak akan ada konsekuensi apapun. Kemudian ada yang ngomong, bagaimana nanti kalau di akhirat? Kita lihat di akhirat antara saya dan Rumel Abbas, bagaimana pangkatnya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat itu hukumnya orang-orang yang sudah mengetahui daripada nasab yang tidak jelas kemudian masih disambungkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya Nabi, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang-orang yang mulia, keturunannya mulia itu. Coba di dunia ini selain Balawi, apakah ada orang-orang yang sangat ngurusi nasab seperti Balawi? Ketika ada orang yang tidak mempercayai mereka begitu ketakutan seperti ini, apakah ada di dunia ini? Cari. Tidak ada. Demikian mungkin Mas Rifki yang bisa saya sampaikan. Apa ada hal-hal yang... Iya,
Saya merespon dan mungkin ada muatan sedikit bertanya ya. Pada poin 7, di situ dikatakan menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh non-aswaja. Itu kan kesannya kalau tokoh non-aswaja itu otomatis apa namanya ya, tertolak begitu ya. Tapi kita ketahui bahwa mereka itu sampai ke Iran ya, ke Syekh Mahdi Rojai untuk meminta testimoni lah begitu. Itu kan nampaknya ada kontradiksi begitu ya. Gimana ya Imam merespon itu? Jadi ada memang inkonsistensi, cara berpikirnya tidak metodologis gitu. Cara memberikan apa namanya itu sanggahan tidak metodologis. Kalau metodologis, mereka tidak akan membuat kalimat non aswaja itu. Karena kitab-kitab nasab, termasuk Tuhfatul Azhar itu di abad ke-11 yang menyebut Balawi itu adalah orang Syiah. Jadi kalau misalnya tidak digunakan itu kitab Tuhfatul Azhar, kurang dong tuh yang menyebut nama Alwi itu di abad 11, nggak ada itu. Berarti hanya satu kitab Tuhfatul Talib saja. Saya belum meneliti apakah Samarqandi juga ini jangan-jangan dia Syiah juga. Kalau misalnya Syiah juga nggak ada berarti sama sekali yang menulis nasabnya Balwi. Jadi di dalam nasab dan sejarah itu tidak perlu ada aswaja, non aswaja. Dalam kebenaran, siapa saja yang membawa dalil kebenaran akan agama Allah ini, kita terima, walaupun dia bukan aswaja. Coba lihat, hari ini saya kirimi sebuah tulisan Mbah Hasyim Asy'ari, Al-Mawa'id Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari. Itu siapa yang merawat? Perpustakaan Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya dikirimi linknya, saya dikirimi PDF-nya. Siapa yang merawat apa namanya itu sampai hari ini ada daripada nasihatnya Mbah Hasyim, Perpustakaan Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, orang Muhammadiyah itu tidak mikir-mikir ini orang NU yang menjadi saingannya waktu zaman dulu kan. Kemudian tidak menaruhnya di perpustakaan, tetap ditaruh di perpustakaan. Kalau kita mau nyari itu di lemarinya kiai-kiai NU mungkin susah mencari mawaidnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Karena tulisannya aja itu tulisan cetakan lama sekali. Nah, dari situlah sejarah apa namanya kebenaran, dalil dari siapapun kalau itu memang bisa diterima dengan akli, bisa diterima dengan nakli, apalagi ada ijma di sana, maka kita terima siapapun itu yang membawanya. Jadi orang-orang yang membentur-benturkan non aswaja dan sebagainya, karena dia sudah mencatat ini aswaja versi dia kan beda kan. Versinya harus ada versi-versi yang lain itu aswaja. Oh itu aswaja juga liberal nanti kan begitu. Ini ada lagi ulama yang mendukung, wah ini Kiai Said Agil liberal, ini Kiai Marzuki Mustamar liberal. Dari mana Kiai Marzuki Mustamar liberal kan? Roma Irama, oh dia pedangdut. Pedangdut bukan sembarangan, rajanya. Ini raja dangdut, jangan sembarangan. Ulama, kiai dari zaman dulu dia itu berdakwah kan. Ini kalau yang tidak mendukung nanti akan mendapatkan serangan dari pribadi, dari hal-hal lainnya, kredensi dan sebagainya. Tapi kalau yang mendukung mereka dibesar-besarin, walaupun hanya seorang TikToker itu akan dianggap ulama gitu, dibawa-bawa kemana-mana sekarang. Ya, dia bukan majelis ulama di kecamatan Acan kan, nggak ada di struktur NU, nggak ada di struktur kecamatan sebagai apa misalnya di majelis ulama kecamatan. Nah, kalau misalnya ada orang yang di majelis ulama kecamatan itu berarti udah diakui itu, karena tidak mungkin sesuatu yang bersifat umum, yang bersifat sebuah jabatan strategis, misalnya komisi fatwa kecamatan gitu,
itu tidak mungkin dia sembarangan untuk angkat oleh ulama. Tapi karena mendukung dia walaupun tidak tercatat sebagai pengurus MUI kecamatan, tidak tercatat sebagai ranting NU di kampungnya, dibesar-besarin hanya TikToker. Untuk apa? Karena untuk literwich, untuk agar iklan untuk mereka. Demikian Mas Rifki. Satu lagi boleh ya? Boleh. Ya, itu poin 8. Itu kan disebut juga dalam 9 poin penyimpangan kan. Berarti poin 8 ini dikatakan penyimpangan. Tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Tadi Imat sudah menyinggung siapa dari Robito Alawiyah yang ilmu nasab. Tapi saya ingin memperdetail. Kalau netizen bertanya, apakah Ali Asakron itu ahli nasab gitu? Apakah pertanyaan itu valid ya? Dia tidak ada kitab nasabnya. Kitab Berarti kan yang Ali Asakron bukan ahli nasab kan? Ya? itu kitab tasawuf itu hanya kitab tasawuf diselipkan tentang nasab dia gitu, tentang leluhur-leluhur dia. Jadi tidak ada yang mengatakan Ali Asakron itu ulama nasab, dan tidak ada ulama-ulama nasab yang sekeliling dia yang menyebut nama dia sebagai ahli nasab. Ini As-Samarqandi, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah, semasa dengan dia tidak ada yang menyebut Ali Asakron sebagai ahli nasab. Jadi ya kompetensi itu sekarang orangnya masih hidup bisa dijajal bagaimana kompetensinya terhadap ilmu nasab. Disebutkan gurunya siapa dalam ilmu nasab. Orang cerdas itu bisa baca, bisa meneliti. Kita banyak guru yang tentang metodologi, tentang bagaimana istimbat, tentang bagaimana ijtihad, tentang bagaimana tarjih, tentang bagaimana meneliti hadis. Lah ilmu nasab ini nggak ada apa-apanya dengan ilmu hadis. Saya ini S2-nya ilmu hadis, S3-nya juga ilmu hadis. S3 saya ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Cuma nggak saya terusin. Capek Mas. Itu. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah, walaupun hanya 2 semester kurang, itu bisa memahami apa yang kira-kira akan diajarkan berikutnya itu, karena memang sudah ada sanadnya ke S3-nya itu. Sudah ada sanad S3, kemudian berhenti ya kan, tetapi sudah ada sanad S3-nya itu tuh, tentang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Meneliti hadis itu lebih detail daripada meneliti ilmu nasab. Lah ilmu nasab itu hanya beberapa nama-nama, kita menghafal nama dari 1 sampai 40. Kemudian kita lihat kanan kirinya. Ilmu hadis itu rijal hadis Imam Bukhari, rijal hadis Imam Muslim, rijal hadis Imam Ibnu Majah, rijal hadisnya Imam Turmudi, rijal hadisnya Ad-Dailami, rijal hadisnya Imam Malik, rijal hadisnya Syafi'i, rijal hadisnya Ahmad. Itu beda-beda semua. Itu diteliti apakah ada pertemuan, apakah ada satu masa, apakah dicukupkan satu masa saja tanpa pertemuan, apakah bisa diterima, kemudian siapa saja muridnya, setelah diketahui muridnya, gurunya siapa saja, setelah diketahui siapa gurunya, bagaimana kapasitas dia dalam kediriannya, dalam adalah, dalam fasakohnya dan sebagainya, itu diteliti. Itu lebih detail daripada hanya meneliti nama-nama, ini nyambung, ini anak siapa, ini anak dia atau bukan. Itu lebih mudah daripada meneliti sebuah hadis. Ya. Ini nomor 8 ini, saya sekedar mengulangi. Tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Ini kan berarti poin ini juga berlaku bagi klan Habib Alwi, Robito Alawiyah, dan para pendukungnya kan ya. Kalau kita menggunakan poin ini begitu, kan begitu ya. Ini artinya kan poin yang juga blunder untuk diri mereka sendiri. Gimana? Siapa gurunya Taufik Sigap itu jadi ketua Robito Alawiyah dalam ilmu nasab? Ya.
Halo, Yai? Masih Ya, bersambung? ya saya lagi ngelihat Ada yang lagi, Mas Yai? Rifki yang Gimana, Yai? Putus-putus. kayaknya udah cukup, Mas Rifki. Oh ya, cukup. Baik, terima kasih Yai Imad atas penjelasannya. Kita mungkin lanjutkan di perbincangan berikutnya. Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang menonton, yang mengkaji. Silakan dikaji secara teliti, secara seksama. Apakah ada last statement dari Yai Imad sebelum saya tutup? Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam sedikit mengulas kulit-kulit dari buku yang diterbitkan secara resmi oleh tim dari Rabita Alawiyah. Detailnya nanti akan saya sanggah di dalam kitab, catatan-catatan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku. Terima kasih Mas Rifki. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini enggak bisa dijawab oleh, atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Usman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu.
yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya tu. Sampai sekarang dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu, jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.